Jazakumullah, Mi. Alhamdulillah untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu bersama insyaallah, yaitu tadabbur Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 46 sampai akhir, yang insyaallah akan disampaikan oleh Umi Sarah Wulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh ya, untuk memperbanyak mengumpulkan pahala ya. Karena dunia ini kan ladang amal ya, tempat kita mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk perjalanan hidup yang sesungguhnya nanti sampai ke surga insya Allah ya. Nah, semoga sehat semua ya, ini akhwat fillah ya. Masih ada yang isoman, masih ada yang sakit nggak? Kemarin Umi dengar banyak yang kena katanya ya. Ya, alhamdulillah Mi sudah semua Mi, ada yang memang satu orang lagi Mi yang isoman belum selesai, jadi nyambung negatif positif terus hasilnya katanya. Oh gitu ya. Kita doakan bersama semoga semua yang sakit Allah sehatkan, Allah sembuhkan ya. Oh Kak Ayudina ya yang lagi batuk ya. Semoga Allah angkat penyakitnya semuanya ya, lahir batin sehat kembali semuanya. Juga keluarga kita, anak-anak kita semuanya Allah sehatkan lahir batin. Ya, semuanya Allah berikan rahmat, hidayah ya dan kasih sayang Allah melimpahi kita semua dan keluarga kita semua di rumah ya, insya Allah. Baik ya, kita masih menyambung ayat yang surat Ar-Rahman yang pekan lalu kita bahas dari awal. Cuma di sini Umi lompat ya, karena Umi sedang ingin bercerita tentang nikmat surga saja bagi orang-orang soleh ya, bagi orang-orang yang bertakwa gitu ya. Kita Allah berikan hiburan ya. Al-Quran itu kan hiburan ya. Salah satu fungsi Al-Quran itu adalah sebagai menghibur ya orang-orang yang bertakwa. Hiburannya itu salah satunya dengan gambaran surga. Gambaran surga. Ya. Umi, mungkin akhwat fillah semua pernah mendengar ya orang-orang yang misalnya mati suri ya, atau misalnya orang yang sebelum meninggal itu mereka bermimpi ya sudah masuk surga duluan gitu ya, dan biasanya memang cerita mereka itu hampir sama ya dengan apa yang sudah digambarkan di dalam Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu surga itu terlihat hijau gitu ya, indah gitu, terus kemudian juga tiang-tiangnya tuh tinggi gitu, besar sekali, nggak bisa dipeluk sama kita biasa gitu. Nah itu sesuai gitu apa yang mereka impikan ya, apa yang ketika mati suri itu mereka lihat ya, itu sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Semoga itu bisa menjadi salah satu motivasi bagi kita semua ya, menambah keimanan kita ya, liyazdadu imana ya, untuk menambah keimanan kita, menambah yakin kita kepada Allah ya, akan janji-janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa, yang beriman bertakwa, apalagi yang berjihad dengan Al-Qur'an gitu. Ya, kita menghabiskan waktu kita berlelah-lelah ya. Kan tidak mudah ya.
membutuhkan tenaga ya untuk bisa mengulang-ulang satu halaman saja gitu ya. Misalnya kita mau setor, itu kan butuh tenaga, butuh fokus, butuh waktu, ya, butuh konsentrasi penuh ya. Nah, oleh karena itu fisik yang kuat ya ketika kita menghafal Al-Quran. Nah, semuanya itu akan Allah balas dengan kebaikan ya yang banyak baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, di sini kita bahas, kita baca sama-sama, kita ulangi bersama-sama kembali apa pahala bagi orang-orang yang bertakwa, apa pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tadi sudah dibacakan ayatnya, kita bahas artinya ya. Dan bagi siapa ya, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Ya. Nah, di sini Allah memberikan syarat ya bahwa masuk surga itu bagi orang-orang yang takut akan menghadap Tuhannya ya. Jadi kita tuh mau menghadap Allah nih, makanya kita persiapkan amal yang banyak. Di dunia ini Allah ciptakan kita ya tak lain tak bukan untuk beribadah kepada Allah ya. Oleh karena itu kita harus meluruskan niat kita kembali gitu ya, bahwa kita di dunia ini untuk ibadah ya. Dan ibadah itu memang tidak selalu enak, tapi juga tidak selalu susah gitu. Ya, ada ibadah yang enak, yang kita bisa menikmatinya, kita merasa nyaman ya dengan ibadah itu. Ya, apalagi ketika kita bisa qiyamul lail, kita bisa me time ya dengan apa namanya qiyamul lail, kita berlama-lama bersujud ya. Kan karena sujud itu adalah momen paling terdekat kita dengan Allah ya. Allah itu paling dekat itu ketika kita sedang bersujud. Ya, itu kita bisa menikmati seperti itu. Tapi ada kalanya ibadah itu juga nggak enak, nggak nyaman gitu. Ya, misalnya puasa ya dengan kondisi yang berat ya, atau misalnya ketaatan kepada orang tua misalnya kadang nggak nyaman ya, atau ketaatan kepada suami ya, atau misalnya ketika kita mendidik anak-anak kita ya penuh dengan butuh kesabaran ekstra ya, karena anak-anak kita manusia ya yang punya keinginan, yang punya karakter, yang punya watak beda-beda gitu ya, sehingga kita butuh ilmu lagi untuk menghadapi mereka ya. Tapi insya Allah ya semuanya kalau kita niatkan ibadah semuanya akan jadi pahala itu ya. Hanya meskipun misalnya kita cuma membuatkan kopi untuk suami ya, atau membuatkan makanan anak-anak ya, menyiapkan baju anak-anak, membuat rumah rapi nyaman ya, agar semua anggota keluarga itu juga nyaman beribadah ya, insya Allah itu semua menjadi amal soleh ya. Baik, nah bagi orang-orang hamba Allah yang takut, yang bertakwa kepada Allah ya, maka apa namanya, bagi siapa yang takut, Allah akan memberikan 2 surga. Nah, kalau di sini terjemahannya tafsirnya ya surga untuk manusia dan surga untuk jin. Ya, ada juga mufasir yang berpendapat surga dunia dan surga akhirat. Ya. Jadi ada tafsir, ahli mufasir itu mentafsirkan 2 surga di sini yang dimaksudkan adalah surga untuk jin dan surga untuk manusia. Atau juga ada yang memberikan surga dunia dan surga akhirat. Artinya kita akan mendapatkan surga di dunia ya. Surga di dunia itu ya kalau di dalam hadis Bukhari itu kan ini ya. Bentar ya. Ya. Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta ya, namun kekayaan hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Nah, itu. Ya, ketika seorang hamba diberikan oleh Allah hati yang qanaah, yang selalu merasa cukup, ya, maka sesungguhnya dia sedang berasa seperti di surga ya, karena
betapa banyak ya orang yang punya harta banyak, justru hartanya itu ya kayak korun ya, justru menimpakan sendiri ya, membawa kesulitan tersendiri bagi dirinya gitu ya. Misalnya istrinya jadi durhaka, nggak bisa diatur, anak-anaknya juga seperti itu ya, atau apa namanya, jadi banyak dikejar-kejar orang ya, dan sebagainya, banyak sekali gitu ya. Tapi ada orang yang misalnya ya hartanya cuma sedikit gitu ya, tapi apa namanya, diberikan rasa cukup tadi. Ya, maka yang terpenting adalah bukan pada jumlah hartanya, tapi hati yang merasa cukup. Ya, bersyukur cukup. Kalau dia banyak hartanya, dia berasa qanaah, itu lebih baik. Ya, dengan hartanya itu dia bisa banyak memberikan bermanfaat bagi umat ya. Dia bisa bikin kayak apa, food truck misalnya. Dia bisa bangun masjid di pelosok-pelosok, dia bisa bangun jembatan di pelosok-pelosok, dia bisa bangun sekolah segala macam gitu ya. Itu bisa lebih baik ya, artinya hartanya berkah ya, bermanfaat bagi orang banyak. Nah, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa Allah mengulang-ulang ini sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman ya, yang memaksa kita kembali untuk bersyukur. Ini nikmat Allah mana lagi yang Allah dustakan gitu. Karena kemarin kita sudah bahas ya betapa banyak Allah memberikan nikmat kepada kita semua ya. Sebelum kita diciptakan Allah sudah mempersiapkan sarana-sarana untuk kita. Bumi ya, sayurannya, tumbuhannya, ya, hewannya. Allah ciptakan dulu semuanya sebelum kita. Ketika perangkat-perangkat itu ya sudah Allah ciptakan, baru Allah menciptakan kita, kemudian baru menurunkan Nabi Adam ke dunia, gitu, Adam dan Hawa. Ya, tapi semuanya sebelumnya itu sudah diciptakan dulu, sudah disediakan dulu. Ya, betapa Allah itu maha pengasih kepada manusia. Kedua, surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Ya, jadi surga itu punya aneka pepohonan ya dan buah-buahan. Kalau kita lihat sekarang, suka lihat di Facebook atau di Instagram ya, betapa bumi ini memiliki pemandangan yang sangat indah ya, pantainya, hutannya gitu kan ya, kita suka lihat ya, meskipun kita belum pernah ke situ misalnya. Terus sudah lihat, Masya Allah, bagus banget gitu ya. Itu baru dunia gitu kan. Dunia itu kan padahal kan kata Allah baru sedikit banget ya. Kenikmatan yang di dunia ini kan baru seperberapanya surga gitu. Gak ada apa-apanya gitu. Dan seringkali digambarkan bahwa surga itu lebih indah, tidak pernah terbersit di dalam pikiran bakalan seindah itu gitu. Ya, jadi kalau kita sudah pernah merasakan tinggal di hotel bintang 5 gitu misalnya, itu nggak ada apa-apanya deh gitu ya. Atau misalnya hotel yang termahal itu ya, yang di Abu Dhabi itu kan ada hotel termahal ya, yang ada tempat bisa main skinya, ski atau main saljunya gitu ya. Itu surga lebih dari itu lagi, insya Allah ya. Jadi lebih lagi. Jadi kalau misalnya kita sekarang nih, Umi suka mengukur gitu ya, kalau kita mengharapkan surga, ibaratnya hotel bintang 5 gitu ya, misalnya semalam itu misalnya 1,5 juta gitu kan, ya kita bisa kebayang gitu kan, kalau kita mau membeli surga gitu, ya pasti kita akan membutuhkan banyak pengorbanan. Ya, infak yang banyak, pengorbanan yang banyak di jalan Allah, kemudian permohonan yang banyak, doa-doa yang banyak ya, mohonnya sungguh-sungguh gitu ya, sampai akhirnya kita ya hanya mengharap rahmat dan kasih sayangnya Allah, karena memang seorang itu masuk surga itu ya hanya karena rahmat dan kasih sayangnya Allah ya. Kita pernah baca hadisnya gitu kan, seorang hamba yang dia sholat di dalam hadis qudsi ya, kemudian dia itu beribadah tinggal dalam satu pulau sendirian, dia beribadah, dia sholat, dia berdoa gitu kan ya, kemudian dia meninggal, dia masuk surga ya, kemudian jelas dia pasti masuk surga karena amal solehnya gitu ya,
dia selalu sholat dan sebagainya. Tapi ternyata tidak gitu ya. Ketika dia dipanggil, kemudian ditimbang amal solehnya dengan satu dosa matanya saja gitu ya. Baru dibuka dosa matanya aja, ternyata tuh udah timpang gitu. Ya, seperti itu. Jadi seseorang kita itu masuk surga bukan karena amal soleh kita saja yang banyak, bukan, tapi karena benar-benar rahmat dan kasih sayangnya Allah. Ya, karena dosa-dosa kita itu, manusia itu banyak ya, banyak. Kemudian kita minta sama Allah. Nah, tadi gitu. Artinya apa? Kita jangan merasa ujub ya dengan amal soleh yang banyak gitu ya. Tetap kita harus merendah di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah kita harus merendah. Ya, apalah gitu ya. Apa namanya? Sebagaimana Rasulullah SAW ya juga tetap sholat malam, ya kemarin kita sudah bahas ya, bahwa Rasulullah tetap sholat malam meskipun sudah dijamin masuk surga gitu kan. Sampai Aisyah bertanya gitu, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga gitu kan, kenapa masih sholat malam juga sampai kakinya bengkak gitu kan. Udah kan, kita udah dapet tiket ibaratnya ya, kita udah dapet tiket, udah tenang gitu kan, ya udah gitu kan, nggak usah getol banget gitu, biasa aja gitu. Tapi Rasulullah tidak gitu. Rasulullah tetap sholat malam ya karena cintanya kepada Allah, karena udah rindunya selalu kepada Allah, sudah menikmati gitu ya, sudah merasakan nikmatnya ya, berhalwat dengan Allah. Itu udah nggak bisa dibayar dengan apapun ya, hanya orang-orang yang merasakannya gitu kan, hanya orang-orang yang merasakannya yang bisa menikmatinya gitu. Nah gitu. Jadi kita beramal soleh ya, beramal soleh tetap ya, kita yang mencari adalah yang kita cari adalah ridhonya Allah ya, sehingga tadi ya bahwa seseorang itu bisa surga itu ya rahmat dan kasih sayangnya Allah, bukan semata-mata solehnya. Itu nggak tahu ya, mungkin kita pikir keren tilawah ya udah gitu kan, sudah istilah kita udah contrengin semua nih gitu ya. Kita ya itu tetap kita jangan merasa ujub ya, atau misalnya merasa aman tadi ya, padahal kita belum ada yang ngasih tiket surga gitu kan ya, belum ada yang menjamin ya. Rasulullah saja sudah dijamin, masih tetap berusaha gitu, berusaha tetap. Nah begitu juga kita ya. Nah, di dalam surga itu banyak pepohonan dan buah-buahan ya. Di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang memancar ya. Jadi ada mata air, ada pepohonan, ada buah-buahan ya. Nah, mungkin bagi kita yang tinggal di Indonesia yang biasa ngelihat air, ini tidak menjadi sesuatu nikmat yang wah gitu ya. Tapi kita bisa bayangkan bagi saudara-saudara kita Muslim yang tinggal di Arab Saudi, yang tinggal di daerah-daerah yang sulit air, yang minim air, yang mereka tinggalnya itu di padang pasir, ya, atau yang tinggalnya itu di tanah yang gersang gitu, ya, maka air itu menjadi sesuatu yang mewah gitu, ya, maka alhamdulillah gitu, Indonesia termasuk, kita umat Islam di Indonesia termasuk yang mendapatkan surga dunia gitu ya. Banyak surga di Indonesia ya, pemandangannya bagus, airnya banyak, cukup ya, dan sebagainya ya. Tinggal jangan sampai makanya kita merusak keseimbangan alam ya, kemarin kita sudah bahas ya, keseimbangan alam itu harus kita jaga, jangan sampai dicemari, jangan sampai dirusak gitu kan. Karena semuanya itu sudah Allah berikan sebaik-baiknya untuk kita semua, untuk kita nikmati ya, sebagai pemberian dari Allah ya, yaitu surga di dunia. Kemudian di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan ya. Jadi ada pohon, ada mata air, ada buah-buahan ya, Masya Allah ya.
kita di Indonesia juga termasuk surga ya, surga dunia. Kita buah-buahan apa aja banyak di Indonesia ya, buah apa namanya, jeruk, mangga, segala macam gitu ya, salak ya, dan segala macamnya gitu ya, kita banyak sekali buah-buahan itu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya. Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat, ya, Masya Allah ya. Jadi ini fasilitas yang Allah berikan bagi penghuni surga, ya, mereka yang takut kepada Allah. Allah berikan, mereka bersandar di permadani yang bagian terdalamnya dari sutra tebal, ya, kemudian dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat, ya. Nah, kita kalau di dunia aja kita main ke kebun buah ya namanya ya di sana ya, di taman buah apa tuh, taman buah ya kan, ada taman buah tuh ya, yang buah-buahannya kita bisa petik aja, aduh udah seneng banget ya, benar-benar. Ini seperti itulah ya gambarannya, nanti di surga lebih banyak lagi tadi buahnya berpasang-pasangan gitu ya. Mudah kita petik dari dekat gitu ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ya. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya ya. Jadi ini fasilitas buat laki-laki ya, dalam surga itu ada bidadari yang membatasi pandangan ya, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Ya, ini adalah balasan ya bagi laki-laki yang bertakwa kepada Allah, yang menjaga dirinya, menjaga matanya, menjaga kehormatannya ya. Meskipun banyak wanita-wanita yang mengajak berzina, tapi mereka menolak ya karena takut kepada Allah. Ya, sekarang kan banyak wanita-wanita cantik gitu kan, mungkin kaya ya, yang menggoda laki-laki soleh gitu kan ya, yang menggoda laki-laki, kemudian tapi karena dia takut ya, seperti Nabi Yusuf ya, yang apa namanya, meskipun secara normal pasti laki-laki tertarik dengan wanita cantik gitu kan, secara normal gitu kan, mereka pasti tertarik dengan godaan-godaan itu ya, tapi rasa takutnya kepada Allah itu lebih besar ya. Dan bagi laki-laki yang seperti itu, maka akan Allah balas tadi ini dengan bidadari yang membatasi pandangannya ya, yang belum pernah ya, jadi masih disegel gitu ya, belum pernah disentuh ya, belum pernah disentuh oleh manusia dan jin gitu ya. Kalau kita udah biasa disentuh anak ya, disentuh ya, mungkin kalau kita disentuh suami gitu kan, tapi kalau itu bidadari-bidadari itu mereka belum pernah ya, belum pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Nah, itu spesial ya. Oleh karenanya memang berat ya, ininya berat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ya, seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan ya. Jadi seakan-akan wanita bidadari-bidadari itu ya saking cantiknya gitu ya, Masya Allah gitu. Allah memberikan perumpamaan itu, kalau kita melihat orang Arab itu kan, orang Arab wanitanya cantik-cantik ya, ya kan? Wanita Arab itu kan cantik-cantik ya, cantik sekali gitu. Nah, tapi di sini Allah menggambarkannya itu lebih cantik lagi gitu, sampai mereka itu seperti permata yakut dan marjan ya. Jadi cantik sekali, bersinar, bagus ya, menarik ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Ya, jadi ingat ini hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, jadi jangan pernah berkecil hati ketika kita melakukan kebaikan kecil, maka pasti akan membalas ya. Kebaikan itu akan kembali pada kita. Ya, meskipun dari sisi yang lain.
gitu ya. Kemudian kita misalnya harusnya si H itu berbuat baik juga dong dengan kita. Ya, padahal kan nggak selalu begitu. Ya, kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, untuk suami, untuk anak-anak, kita terus berbuat baik. Karena pasti akan Allah balas kebaikan-kebaikan itu akan balas untuk diri kita sendiri. Ya, semua kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, jadi jangan pernah berharap dari manusia gitu ya untuk untuk di balas gitu ya, mengharapkan balasan dari manusia itu pasti nanti kita akan kecewa gitu. Tapi kita niatnya karena Allah saja ya, karena Allah yang suruh, karena kita pengen masuk surga gitu ya, karena dijanjikan Allah surga ya. Nah, nanti Allah akan balas tuh dengan kebaikan-kebaikan yang banyak dari mana saja. Ya, jadi fokus pada kebaikan. Ketika kita fokus pada kebaikan, ya maka Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang sama. Nanti kita akan dikumpulkan tuh. Oh, saya bisa ya kumpul sama dia. Oh, karena Allah yang mengumpulkan gitu. Ya, kok kita bisa ya dikumpulin, padahal kita kadang Umi mengukur, Umi ini bukan siapa-siapa, kok bisa ya dimasukkan ke dalam grup ini gitu, orang yang isinya orang-orang hebat semua, yang isinya orang-orang baik semua gitu kan. Kita mengukur saya mah apa gitu ya, tapi itulah gitu ya, ketika kita fokus untuk berbuat baik, nanti akan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang sama gitu, orang-orang yang sama-sama mencintai Allah dan Rasul-Nya ya, orang-orang yang sama-sama ingin berbuat kebaikan ya, masuk ke dalam komunitas baik. Jadi kalau kita fokus pada kebaikan, maka Allah akan kumpulkan kita bersama orang-orang yang sama, dan Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan itu ya, akan Allah fasilitasi ya. Karena kita itu apa yang kita pikirkan ya, kalau misalnya kita nih selalu positive thinking, positive feeling, ya perasaan kita baik, benar gitu kan. Kemudian doa-doa kita juga positif gitu, maka itu akan menarik kejadian semuanya ya. Allah akan datangkan, ya Allah akan datangkan ya, Allah akan dekatkan ya, Allah akan fasilitasi kebaikan-kebaikan yang kita inginkan itu ya, dan bahkan dengan mudah gitu, dengan mudah. Bahkan mungkin kadang bukan atas usaha kita, bukan. Ya, tapi benar-benar itu diberikan oleh Allah gitu. Ya, kalau kita melihat ya, kita mah usahanya apa gitu ya. Amalnya cuma sedikit gitu kan ya. Ilmu juga cuma sedikit gitu kan. Tapi ketika kita fokus kepada kebaikan gitu ya, fokus kepada Allah, nanti Allah akan pertemukan kita dengan orang yang sama. Ya. Baik. Jadi jangan pernah lelah gitu ya, teruslah untuk berbuat baik dan luruskan niat itu ya, luruskan niatnya hanya karena Allah saja. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya, dan selain dari 2 surga itu ada 2 surga lagi. Ya. Sini selain 2 surga tersebut, di atas ada lagi 2 surga untuk orang-orang mukmin yang kurang derajatnya dari orang-orang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga yang pertama. Ya, jadi surganya ini lebih rendah. Ya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya, kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Ya, hijau tua. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ya Umi beberapa kali gitu ya, mendengar orang yang mati suri kemudian hidup lagi gitu kan ya, itu mereka mengatakan bahwa surga itu warnanya hijau, ya. Surga itu warnanya hijau, banyak pohon dan sebagainya gitu. Ya, di dalam keduanya surga itu ada 2 buah mata air yang memancar, ya, masih sama ya. Jadi air ya, di mana-mana kita butuh air ya. Jadi ada apa namanya? Ada tanaman, ada air ya. Itu menjadi suatu hiburan ya, udah kenyamanan tersendiri bagi kita. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima ya.
masih sama ya. Jadi fasilitasnya itu pepohonan, ada air, kemudian ada buah-buahan ya. Nah, jadi ini buah-buahan yang di dalam surga ya, buah kurma, buah delima ya. Nah, kita suka makan ya buah kurma. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Ya. Jadi ini surganya lebih rendah. Kalau tadi bidadarinya belum pernah disentuh gitu ya, ibarat tadi ya. Kalau tadi bidadarinya masih disegel gitu ya, belum pernah disentuh oleh manusia dan jin. Nah, kalau di sini bidadarinya beda ya, bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah ya. Di dalam surga itu ada bidadari yang baik-baik dan jelita ya. Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Oh ya sama berarti ya. Sama ya. Jadi bidadari itu mereka masih disegel ya. Jadi belum pernah disentuh oleh manusia dan jin ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ya. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan ya. Insya Allah ya. Jadi itu gambaran tentang surga yang kita rindukan ya, tempat yang nyaman ya, mungkin tempat yang tidak ada lagi rasa sakit, tidak lagi rasa sedih ya. Nanti di surga itu hanya kenikmatan-kenikmatan ya, kenikmatan-kenikmatan ya. Kalau di dalam surat-surat yang lain banyak sekali Allah menceritakan tentang surga ya, bahwa nanti kita juga semua akan reuni ya, reuni bersama keluarga ya, bersama keluarga kita, Allah akan mengumpulkan gitu kan, sama kakek neneknya, cucunya gitu kan ya, pasangannya, suaminya, anaknya ya, orang-orang yang soleh itu Allah kumpulkan lagi semuanya nanti di surga ya. Nanti kita akan bercengkrama ya, bercanda lagi, berkumpul lagi ya. Semoga Allah mengumpulkan kita semua ya di surga, kembali kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, semua keturunan kita ya, kakek nenek kita semuanya ya, dan bisa menikmati indahnya surga ya. Tentunya tadi syaratnya adalah takwa ya, takut kepada Allah dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya ya, dan kita tetap fokus pada kebaikan ya, fokus berjamaah ya, berkomunitas itu kan berjamaah ya, berjamaah, saling tawasobil hak tawasobil sober ya, kita saling menguatkan, saling mengingatkan kembali gitu, untuk istiqomah dalam amal soleh, dalam kebaikan ya, saling mendoakan satu sama lain ya, karena kita sangat butuh doa untuk bisa bertahan ya dalam kesabaran dan kebaikan. Ya, mungkin itu ya yang kita bahas dari surat Ar-Rahman ya, tentang surga ya, dua surga yang Allah gambarkan di dalam surat Ar-Rahman. Semoga bisa menjadi hiburan ya bagi kita semua ya. Mungkin kalau sekarang kita belum mendapatkan kenikmatan di dunia ini, nggak apa-apa, sabar gitu. Nanti akan Allah berikan surga ya yang penuh kenikmatan ya di dalamnya. Baik, mungkin itu, silakan kalau ada yang mau menambahkan. Baik, jazakumullah khairan Romi atas penjelasannya. Selanjutnya Ahlan, bagi yang ingin bertanya boleh raise hand atau langsung dibuka mikrofonnya dan ajukan pertanyaannya. Ahlan, silakan. Aku beli yang besar-besar. Baik. Umi, boleh saya tanya tentang ini, Umi, masih penasaran sampai sekarang sama hadis, seperti yang ada di hadis Arba'in nih, yang
isi hadisnya itu manusia itu selama hidupnya berbuat amal soleh, tapi ketika selangkah lagi dia mau meninggal, maka Allah akhir hidupnya itu jadi suul hatimah gitu. Tapi ketika Allah menghendaki seseorang masuk surga, ketika sepanjang hidupnya dia durhaka, tapi selangkah lagi dia menuju kematian, maka Allah izinkan dia itu berada beramal soleh gitu, sehingga bisa masuk surga. Nah, itu gimana ya? Jadi kayak bingung gitu. Iya. Ya, iya, Mi, mohon tanggapannya, Mi. Jazakumullah. Nah, iya. Jadi kita semuanya kan sudah sudah ada catatan amalnya, sudah ada catatannya ya. Sebelum kita diciptakan, kita semua sudah ada kan catatannya di Lauh Mahfuz ya. Kita semua sudah ada catatannya. Si A, si B, si C gitu kan, semuanya umurnya gitu kan ya, sudah ada takdirnya, semuanya sudah dicatat gitu. Nah, termasuk tadi ya ajal gitu kan ya, makanya kita selalu diminta untuk meminta husnul khotimah itu ya. Yang penting kita meminta husnul khotimah karena yang terpenting itu di akhir ya. Yang penting di akhir kita tadi Umi katakan kita tidak perlu ujub dengan amal kita yang banyak gitu, karena yang terpenting itu adalah di akhirnya. Oleh karena itu juga para sahabat salafus soleh, ulama itu mereka lebih menganjurkan kita untuk mencontoh orang-orang yang sudah meninggal. Ya, orang yang sudah meninggal itu kita bisa ambil jadikan contoh. Kita lihat dia kalau dia akhirnya husnul khotimah, nah kita ambil contoh dia, itu bisa dia bercontoh. Karena yang penting itulah di akhirnya itu husnul khotimah. Ya, jadi kita yang kita minta itu ya, karena amal itu orang bisa berubah-berubah gitu. Mungkin tadinya kan kita pernah dengar ya, orang ada yang hafiz Quran gitu kan ya, tapi ternyata masih dikasih cobaan oleh Allah ya dengan wanita cantik gitu kan, yang ingin kalau misalnya mau nikah sama dia harus murtad gitu kan. Akhirnya dia mau tuh murtad ya karena sudah tergila-gila dengan kecantikannya gitu. Lupa tuh ya, padahal dia hafiz Quran ya. Ya, maka tadi ya kita juga sering ya bahwa Quran ini harus diulang-ulang karena kita suka lupa ya, sampai kalimat yang fabi ayyi ala rabbikum tukadziban itu Allah ulang 31 kali karena manusia itu suka lupa bersyukur gitu. Ya, karena kita tuh suka lupa bersyukur sampai diulang 31 kali. Ya. Nah, itu jadi ayat itu banyak hadis tadi ya, hadis yang tadi itu banyak banyak hal yang bisa kita ambil dari hadis itu, diantaranya tadi bahwa yang terpenting adalah di akhir hidup seseorang ya. Maka yang kita minta itu adalah husnul khatimah ya. Yang kita perhatikan adalah akhir, bukan pada ininya aja, bukan. Jadi kita tidak perlu ujub dengan amal-amal soleh kita yang banyak gitu, karena yang penting adalah bagaimana kita ingin kita di akhirnya itu kita husnul khatimah kan. Makanya kita selalu minta ya, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ya wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Terus sebelumnya ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut. Itu kita minta sama Allah, wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut ya, wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Nah, itu jadi kita minta itu kepada Allah ya, akhir yang baik, husnul khatimah yang kita minta. Ya, jadi kita tidak melihat pada jangan ujub dengan amalan soleh kita yang sudah banyak gitu ya. Kita saya sudah pernah ke sini, saya sudah punya haji setiap tahun, saya umroh gitu kan ya. Tapi kita nggak tahu nih akhirnya gitu. Kita nggak perlu ujub itu. Makanya ya, yang kita persiapkan adalah tadi husnul khatimah. Bagaimana amal-amal soleh yang kita lakukan itu sebagai latihan agar nanti ketika kita
di ujung kita mudah-mudahan kita juga berada dalam kebaikan gitu. Ya, kita selalu dalam kebaikan karena memang kita biasa merutinkan kebaikan gitu ya. Nah, kita minta sama Allah, ya itu tadi pertolongan ya. Meskipun kita sudah biasa melakukan kebaikan, kita tetap minta pertolongan Allah untuk diberikan husnul khotimah. Ya, kita pernah sering mendengar tentang bagaimana kondisi seseorang ketika sakaratul maut ya. Bagaimana yang namanya setan itu terus menggoda ya kan, untuk menggelincirkan manusia ketika sakaratul maut itu kan dikala yang lemah ya, dia akan datang menggoda manusia untuk menyesatkan manusia. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah, jadi kita semuanya manusia juga kan nanti akan ini ya, melewati siratal mustaqim gitu ya, sirat jembatan sirat ya, akan melewati sirat ya, di mana digambarkan bahwa kita itu melewati sirat itu tergantung amalan kita. Ada yang cepat gitu ya, lewat sirat itu udah cepat. Ada yang merangkak gitu kan, jatuh dulu ke neraka, nauzubillah min dzalik ya. Dibakar dulu, dicuci dulu di neraka karena amalan-amalannya gitu kan. Ya, meskipun nanti kan jaminan Rasulullah ketika seseorang itu ya mengucapkan la ilaha illallah pasti semuanya akan dakhalal jannah ya, semuanya akan masuk surga. Tapi tergantung lagi tadi gitu. Ya, masuk surganya itu mesti dicuci dulu apa enggak gitu kan. Nah, itu jadi kita senantiasa semuanya minta husnul khotimah, kita memperbanyak istighfar terus ya, istighfar ya. Kita tadi ya kita nggak tahu dosa kita banyak ya, dari dosa mata aja udah banyak banget ya, dosa mata, dosa telinga, ya, dosa lisan kita. Aduh, kadang kita ngomong, aduh kok tadi ngomong seperti itu ya gitu. Dia tersinggung nggak ya gitu ya, jangan-jangan salah ngomong gitu kan gitu ya. Nah itu kita banyak hal gitu kan, apalagi semakin usia bertambah ya Allah banyak sekali gitu. Maka ya terus aja fokus, makanya fokus beramal soleh ya, beristighfar ya, jangan pernah merasa cukup dengan amal yang sudah kita lakukan ya, tidak perlu ujub gitu kan ya, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita punya gitu ya. Jadi terus saya bertambah, menambah lagi ya, ikut komunitas ya, ikut belajar lagi ya, belajar lagi dalam rangka apa tadi, memelihara ya, memelihara keimanan kita, memelihara kebersamaan kita dengan para malaikat kan. Orang-orang yang menuntut ilmu kan itu kan akan dinaungi oleh para malaikat ya, seperti kita sekarang ya, disebut-sebut tuh di hadapan Allah ya, namanya Mika Putri gitu ya, disebut-sebut oleh Allah tuh menjadi kebanggaan di depan para malaikat ya. Jadi kan selama kita menuntut ilmu terus tuh malaikat juga menaungi gitu. Jadi terus ya berbuat baik, karena kita nggak pernah tahu gitu ya takdir kita di akhir kita itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita nih lebih baik dari orang lain gitu kan ya, apa misalnya kita nih ujub ya, malah saya udah lebih banyak dari dia, karena bukan itu ukurannya gitu ya. Kita lihat bagaimana Sumayyah, tahu kan Sumayyah, wanita yang syahid pertama kali ya, apakah dia hafal Quran? Ya, itu pertanyaannya. Dia hafal Quran nggak? Enggak gitu. Mungkin Al-Fatihah aja belum diajarin gitu kan ya. Tapi dia bisa menjadi ya, wanita yang syahid pertama kali gitu. Masya Allah gitu. Jadi bukan pada banyaknya amalnya itu, banyaknya amal itu untuk memelihara kita, ya, untuk memelihara kita menjadi baik, ya, bisa istiqomah dalam kebaikan, ya, nah, itu. Jadi sebenarnya kan kata Allah kan amal soleh yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan buat Allah gitu. Allah mah nggak butuh kita gitu, ya. Kita nyembah Allah, kita nggak nyembah Allah, Allah tetap maha kuasa, ya. Kita mau infak, kita mau sedekah atau kita mau pelit, Allah tetap maha kaya gitu ya, nggak ngaruh gitu ya. Bukan karena kita sedekah terus Allah jadi tambah kaya, enggak kan gitu ya. Semuanya itu akan balik kepada diri kita sendiri gitu ya.
Jadi terus berusaha beramal soleh, kita banyak beristighfar, jangan pernah merasa cukup dengan yang kita punya, apalagi merasa ujub, bangga diri, merasa lebih dari orang lain, jangan gitu ya. Karena tadi ya, kita nggak pernah tahu akhir hidup kita cuma sama-sama baru minta kan, minta sama-sama husnul khotimah. Ya, nanti ketika sakaratul maut kita dikasih pertolongan Allah, dikasih rahmat ya, kasih sayang Allah, kemudian dikasih ampunan Allah ya dan sebagainya. Mungkin itu ya. Jadi kita tetap berbaik sangka kepada Allah, insya Allah. Ya, mungkin itu Ustazah. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir, Umi. Tercerahkan jadinya arti dari maksud dari hadis tersebut gitu ya. Jadi untuk yang seseorang yang selama hidupnya beramal soleh pun belum ada jaminan gitu ya untuk akhir hidupnya husnul khotimah gitu. Apalagi yang tidak, jadi jika ada orang yang berpikiran bahwa ya sudahlah ini aja berbuat buruk saja atau yang lainnya gitu. Yang baik aja belum tentu gitu masuk surga, apalagi yang buruk gitu ya. Dan yang kita berbuat baik itu untuk memelihara diri kita sendiri, karena kita semua tidak ada jaminan ya untuk masuk surga. Jadi kita membiasakan diri kita dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan. Semoga dengan itu Allah akhir hidup kita dengan husnul khatimah, karena setiap itu biasanya berakhir dengan sesuai kebiasaannya ya Mia, sesuai kebiasaan orang tersebut ketika masih hidup. Jadi kita berusaha mengejar itu gitu, sambil kita terus berdoa meminta kepada Allah untuk husnul khatimah. Jika milih mendingan dipaksa masuk surga ya Mia daripada sukarela masuk neraka gitu. Seperti itu. Iya. Dan kita tadi ya, kita juga salah satu dari hikmah dari hadis itu adalah bahwa kita jangan buru-buru menjudge seseorang. Jangan buru-buru menghakimi seseorang. Karena kita nggak pernah tahu akhir hidup seseorang. Seseorang yang mungkin sekarang ini seorang yang pelacur ya, atau segala macam kayak Robiah Adawiyah gitu kan. Kita nggak tahu ya, seorang yang kemudian dia bertobat, siapa tahu gitu. Kita lihat ya betapa banyak sekarang misalnya artis yang tadinya tuh membuka aurat ya dan sebagainya, ternyata ketika dia hijrah gitu kan ya, tersibgoh ya kan, Allah sibgoh, Allah celup dengan celupan Allah, kemudian berubah gitu ya, drastis ya, jadi baik, jadi solihah, ilmunya banyak, dia menjaga diri, mungkin dia lebih baik dari kita nggak pernah tahu gitu. Jadi jangan pernah merasa kita tuh tadi ya ujub dengan amal kita, saya ini udah lebih baik dari dia, jangan, nauzubillah, karena kita nggak pernah tahu gitu kan akhir hidup seseorang gitu. Dan Allah tuh membolak-balikan hati itu gampang banget gitu. Ya, makanya kita juga minta sama Allah ya, muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik gitu kan, wa da'watik wa jihad fisabilik, terus gitu kan. Jadi kita tadi ya, jangan pernah menghakimi seseorang. Kita nggak pernah lihat ketika misalnya kita melihat wanita yang belum dapat hidayah Allah, kita doakan kan gitu. Kita lihat orang-orang di jalan yang misalnya kurang beruntung, mereka belum dikasih hidayah Allah dengan nikmatnya menutup aurat, dengan nikmatnya sholat misalnya, dengan nikmatnya Al-Quran segala macam gitu ya. Kita jangan memandang mereka sebelah mata gitu. Justru kita doakan. Ya, kita doakan semoga Allah kasih hidayah gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu ya, akhir hidup seseorang kita nggak pernah tahu gitu, apa yang besok akan terjadi. Siapa tahu ternyata dia dikasih hidayah Allah, terus kemudian dia amalnya lebih banyak dari kita ya, ilmunya lebih banyak dari kita. Umi ngelihat banyak gitu ya. Misalnya ada satu artis yang dulu pernah Umi bina gitu waktu SMA gitu, masih dia adik kelas Umi di SMA gitu kan. Umi nggak sebutin namanya, tapi ya dulu masih pakai rok pendek gitu kan, masih main sinetron gitu kan, masih main sinetron, masih buka aurat dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kita doakan ya, mudah-mudahan siapa tahu suatu saat dia dapat hidayah ya. Dan ternyata benar gitu kan, sekarang dapat hidayah, ternyata kalau menurut Umi dia lebih bagus dari Umi ya, lebih baik. Sekarang pakai cadar dia, pakai cadar. Terus ilmunya juga dia fokus ya, lebih belajar agamanya lebih dalam dan sebagainya. Kita banyak menghasilkan karya
buku, banyak ngisi majelis ta'lim yang artinya dia lebih berkah ya, manfaat untuk banyak orang gitu. Masya Allah, kita nggak tahu, nggak pernah tahu ya. Dulu waktu ngaji tuh masih izin mau syuting gitu ya. Akhirnya sampai nggak ikut lagi gitu ya, karena lebih memilih syuting, lebih ya masih glamor dengan dunia artisnya gitu kan ya, buka aurat dan sebagainya ya. Ternyata sekarang Allah kasih hidayah gitu kan, kita nggak pernah tahu ya. Ya, Masya Allah. Saya pernah ini baca, jadi ketika kita melihat yang lebih muda, maka lihatlah dosa dia lebih sedikit daripada kita, dan ketika kita melihat yang lebih tua, maka kita berpikir bahwa amal beliau itu lebih banyak daripada kita. Jadi kita senantiasa merasa kurang gitu ya. Dengan kita senantiasa merasa kurang, kita akan senantiasa menggali gitu. Bahayanya ketika kita sudah merasa cukup, maka kita berhenti di situ, stuck di situ gitu, tidak ada kemajuan gitu ya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan-golongan orang yang selalu merasa kurang, selalu merasa paling sedikit, selalu merasa tidak ada apa-apanya gitu. Dengan begitu kita akan lebih banyak terus menggali gitu, tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang kita dapat saat ini gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah khairan katsir kepada Umi Sarah yang telah menyampaikan materinya, luar biasa ya. Semoga kepada beliau Allah senantiasa sehatkan ya. Alhamdulillah, biar setiap pekan bisa ketemu ya Umi ya. Setiap pekan bisa ketemu, kita bisa mendengar taujih-taujih dari beliau gitu ya, yang mencerahkan, memberi bekal gitu ya. Kadang seminggu nggak ketemu tuh suka ada yang kurang gitu Mi, kalau libur juga kalau ada telepon ada yang kurang nih gitu. Biasanya ada yang masuk gitu, ada motivasi, ada semangat, ada reminder yang kita dapat setiap pekannya gitu ya. Semoga senantiasa beliau Allah sehatkan gitu ya. Alhamdulillah, jazakumullah juga untuk peserta yang telah hadir pekan ini. Semoga pekan depan bisa lebih banyak lagi agar lebih banyak yang bisa mendapatkan pencerahan gitu ya. Silahkan, saya biasanya share di status juga, di grup juga, boleh ahlan di share ke umum ya, untuk umum juga, khusus untuk akhwat tapi ya. Alhamdulillah, mari kita tutup acara pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa difoto Ustazah? Udah ada fotonya belum? Saya sudah simpan tadi yang masih 20 orang, boleh sekarang dibuka itunya ya, dibuka videonya sebentar untuk foto bersama. Baik, Kak Nur, Kak Nita, Kak Hana Ayu, Kak Ayudina, Kak Ratu, Indayana, Kak Anggun, Denada, Nanti, Kak Tina, Bunda Fi. Baik. Foto sebentar ya. Baik. Nanti saya hitung. 1, 2, sudah siap semua. 3. Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya sehat walafiat. Allah senantiasa lindungi kita semua. Semoga Allah segera sehatkan. Untuk yang terkena dampak COVID, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Jazakumullah khairan katsir Umi, jazakumullah khairan katsir semuanya. Ya, N ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Umi. Waalaikumsalam.